Selamat pagi, Balikapreneur sekalian. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu dengan satu narasumber yang menurut saya asik banget untuk diajak berbincang-bincang, terutama di saat sekarang ini lagi happening mengenai satu jenis roti yang disebut sourdough bread. Padahal sebenarnya roti itu sudah cukup lama hadir. Tapi ini chef ini ya, yang sekaligus juga seorang expert baker, akan nanti menjelaskan banyak mengenai sourdough. Nah, beliau juga sudah cukup lama bekerja di dunia perhotelan di Amerika dan di kapal pesiar, ya, dan juga akhirnya ke kota Bali. Sebelum akhirnya memutuskan diri terjun menjadi seorang entrepreneur. Siapa tamu kita kali ini? Saya perkenalkan Chef Doni Mohadi dari Don Bake Shop. Halo, salam kenal. Selamat pagi Chef Doni. Pagi Pak Petrus. Terima kasih ya sudah mampir. Terima kasih sudah diundang Pak Petrus. Ya. Ya. Nah, Chef Doni, kita ingin sekali nanti akan mendiskusikan sharing kepada Balikapreneur semua mengenai roti yang lagi happening nih saat ini di berbagai media sosial ya, mengenai sourdough. Tapi sebelum ke sana bicara mengenai sourdough, kita akan mau tahu dulu nih, Chef Doni itu dulu kecilnya tuh seperti apa sih sampai akhirnya kok sekarang nih nyasar jadi seorang baker? Betul ya. Jadi sebenarnya dari awal saya nggak pernah ada kayak cita-cita pengen jadi baker atau pastry chef gitu. Cita-cita awal itu jadi musisi. Oh. Tapi nggak dapet izin dari orang tua mau ngapain belajar musik ya. Orang tua zaman dulu masih kayak gitu. Akhirnya saya lost interest tuh Pak dari belajar. Akhirnya saya upset lah, namanya masih teenager, anak kecil nggak ngerti hormon ya kan. Akhirnya saya mikir udahlah ke Bandung aja jadi street musician. Oh. Awalnya gitu jadi Street pengamen musician ya? Okay. Cuman dikasih izin dengan satu syarat, harus sambil kuliah. Di situ saya nanya sama teman, kuliah apa ya yang nggak ada ribet-ribet lah belajarnya gitu, karena saya sekolahnya bisa dibilang biasa banget lah. Akhirnya saya mikir udah sekolah perhotelan, sekolah masak. Saya tanya teman saya, ada kebetulan udah lulusan sana, ya udah kamu join aja, namanya itu di Bandung, salah satu sekolah perhotelan di Bandung. Akhirnya saya join, tanpa tahu jurusannya apa, akan belajar apa. Akhirnya singkat cerita saya join di situ. Masuk di departemen pastry bakery. Oh. Nah, dan saya tuh sama sekali nggak ada, udahlah yang penting kuliah gitu kan. Akhirnya hari pertama kuliah, saya baru tahu tuh, lah, kok pakai baju masak? Kok kuliahnya ada bikin roti, bikin kue. Di situ saya langsung yang tadinya nggak mau belajar sampai bener-bener, wah ini yang saya cari-cari nih. Malah excited ya? Excited banget. Oh. Iya. Dan itu biasanya orang yang masuk situ kan udah tahu, mereka udah punya cita-cita, bahkan dari SMP mungkin udah mau sekolah perhotelan. Kalau saya kan memang nggak ada gitu. Tapi akhirnya di situ saya punya mimpi. Ya udah terjun di sini sekalian sampai benar-benar bisa sukses di situ gitu. Jadi sebenarnya semuanya kecelakaan siapa? Bukan diniatin sih. Iya, iya. Tidak ada planning bahwa dari sejak kecil tuh pengen jadi seorang chef. Nggak pernah ada, nggak ada background saudara yang udah pernah jadi chef atau hotelier, orang kerja di hotel tuh nggak ada. Bener-bener zero. Itu saya nggak sengaja aja sih sebenarnya. Gitu. Iya, iya. Jadi waktu sekolah, kuliah itu belajar bikin cake dan roti sebagainya itu apa saja yang membuat jadi excited di produk-produk apa itu yang pada saat itu membuat wah ini kayaknya sesuatu yang luar biasa. Pada awalnya itu yang paling hook banget gitu Pak, itu ngelihat bikin bread. Oh. Ya, jadi biasa itu semester awal diajarin basic, kita belajar baguette gitu kan. Saya ngeliat wah ini roti-roti yang panjang ini nih yang kayak di luar negeri ya kan. Akhirnya saya belajar di situ dan di situ saya langsung hook sama artisan bread. Gitu awalnya di bread dulu sih Pak. Tapi begitu udah lulus kuliah, untuk berkarir di hotel itu saya tahu bakery itu masih di bawah departemen pastry. Oh, oke. Kalau saya masuknya ke baker, nanti akan mendalami pastry-nya itu biasanya lebih sulit. Ya. Jadi orang baker kebanyakan nggak bisa pastry. Orang pastry nanti bisa masak, bisa jadi baker. Nah, akhirnya saya pas kerja
apply-nya jadi pastry cook dulu Oke, gitu. jadi pastry cook ya. Iya. Oke, lulus kuliah pertama kali bekerja di mana? Jadi lulus kuliah tuh 2007 bulan Maret saya ada grand recruitment, ada salah satu hotel di Miami USA. Dari beberapa orang di interview dan akhirnya lulus. Pastry bakery itu keterima 2 orang. Iya. Ya, saya dan teman saya ada tuh tahun 2007 berangkat 2007 November. Dua-duanya dari Indonesia berangkat ke Miami. Betul ya. Yang teman saya jadi baker, yang saya jadi pastry. Oh. Gitu. Itu karir pertama bekerja bukan yang internship gitu ya, tuh langsung di Amerika waktu itu. Gimana rasanya? Dari Indonesia, dari kota Bandung, Iya. terus menuju ke Miami. Sebenarnya sih kita kan udah dididik untuk jadi tenaga kerja yang tough, yang punya good attitude. Jadi kita gampang sih Pak untuk adapt ya. Walaupun bahasa Inggris saya waktu itu ya masih cuman ngerti yang basic-basic lah gitu. Jadi lebih seru lagi pada saat udah tahun keduanya tuh. Tahun pertama tuh ya masih adaptasi dulu Adaptasi, lah. ya. Iya. Apa yang didapatkan pengalaman kerja pertama tuh di Amerika yang menurut Chef Doni itu terasa beda dengan kondisi di Indonesia? Oke, yang pertama itu attitude. Yang kedua tuh ya disiplinnya, Iya. terus speednya, terus effectivity-nya itu bener-bener kerja di luar negeri itu kita harus cepet, kita nggak bisa slow gitu ya. Ya. Kedua kita harus seefektif mungkin. Mungkin kerjaan 2-3 orang di sana dikerjain dengan 1 orang. Contohnya kalau kita ke restoran nih di Amerika, banyak table, waiternya cuma 1 gitu. Itu mungkin cooknya sendiri juga tuh Pak yang masak gitu. Tapi kalau di Indonesia restoran besar lagi sepi, itu di dalam kitchennya mungkin udah ada 5-6 orang gitu. Dan waiternya banyak yang nggak kerja gitu kan. Nah itu di luar itu nggak begitu gitu. Jadi selalu ada yang harus dikerjain dan selalu terburu-buru gitu. Apakah setelah dari Miami kerja di sana, Chef Doni ke negara lain atau masih terus di Amerika? Jadi saya di Amerika tuh 3 tahun. Oh, 3 Ya, tahun. karena jenis visa kita itu seasonal worker, 3 tahun tapi dalam 6 bulan kita harus pindah setiap season. Oh. Jadi setiap season itu selesai 6 bulan kita pindah ke province lain, ke state lain. Habis itu kita pindah lagi. Jadi banyak tempat yang kita pelajarin gitu. Jadi kita total tuh kerja, saya personally ya, karena teman saya ada yang balik ke hotel yang sama. Kalau saya itu pindah ke hotel yang baru gitu. Nggak Jadi mau kembali ke hotel lama. bener. Jadi bisa 5-6 perusahaan gitu. Dan dalam satu season itu saya kerja nggak di satu tempat. Paginya saya jadi pastry cook di satu hotel, sorenya saya jadi pastry cook di restoran lain. Overnight shiftnya saya jadi line cook di restoran lain lagi. Jadi saya tuh biasa kerja 3 shift gitu. Argonya jalan terus ya? Iya Pak. Sebenarnya sih bukan masalah buat nyari biar ekstra tambahan ya, tapi buat belajar gitu. Jadi belajar ya. Oke, kita udah bisa pastry, kita lagi belajar pastry, tapi kalau pastry aja kan nggak cukup. Akhirnya saya belajar juga di hot kitchen. Oke, hot kitchen udah bisa, di cold kitchen gimana, seperti apa gitu. Oke, jadi terus-terusan deh Pak, sampai sushi, sushi gimana ya, belajar deh part time di tempat ini kayak gitu. Jadi kita nggak bisa bilang kita udah cukup nih di sini kita fokusin, nggak bisa, kita harus terus belajar di hal-hal yang baru gitu, karena kita nggak tahu suatu saat nanti itu pasti akan kepake ilmunya. Selain belajar secara teknis mengenai produk pastry dan breadnya, juga mungkin belajar beradaptasi dengan orang yang rasnya berbeda-beda ya, budayanya beda-beda ya. Itu salah satu hal yang paling kan work environment itu yang paling mempengaruhi gimana kita kerja gitu kan. Nah kita kerja dengan multi etnis, dengan beberapa nationality ya kan ya. Tapi itu bagusnya juga mengasah kita untuk biasa kerja di depan orang dari nationality mana aja, kita udah biasa gitu. Jadi nggak ada kayak ini orang Prancis nih, ini orang ini ya, semua orang sama aja, biasa aja gitu. Baik. Walaupun kita ngerasa kadang-kadang orang Asia itu punya perasaan kayak kecil hati gitu, kita dari Asia, tapi kalau saya personal sih enggak ya. Malah kalau bisa kita harus lebih hebat daripada orang-orang yang biasanya bidang ini dikuasain sama orang-orang European gitu atau Western. Jadi perasaan inferior itu dihilangkan. Harus kita malah hilangkan. Ingin menunjukkan kita sesuatu. harus seperti itu. Biar kita bisa lebih hebat gitu. Kalau Indonesia, khususnya Indonesia gitu, kita bisa kok bersaing dengan level-level internasional negara manapun gitu. Iya, iya. Nah,
Di Amerika, kenapa akhirnya selama 3 tahun itu nggak dilanjutkan, katakanlah menjadi warga yang di sana menetap, jadi profesional di sana, atau Iya. bagaimana selanjutnya? Sebenarnya gini, setelah akhir kontrak itu saya udah ada deal sama satu perusahaan dengan eksekutif pastry chef. Harusnya balik lagi tuh Pak. 2010 saya ke Indonesia, akhirnya harusnya 3 bulan tuh pergi lagi ke Amerika. Tapi waktu itu lagi krisis global di Amerika, akhirnya visa yang kita pakai itu ditiadakan dulu saat itu 2010. Akhirnya nggak jadi berangkat gitu. Makanya dari situ saya mikir kemana lagi. Sempat kepikiran kayak biasanya nih teman-teman saya ke Middle East gitu kan. Tapi saya mikir udahlah cobain kapal pesiar. Nah dari situ saya ke kapal pesiar. Di kapal pesiar ya. Iya. Apa sesuatu yang baru yang Chef Doni dapatkan ketika masuk ke dunia di kapal pesiar? Iya. Ya, apakah lebih nyantai atau lebih berat? Wah, kapal pesiar itu bisa dibilang kita udah jago di hotel nih, udah keren lah gitu. Masuk kapal itu kita jadi kayak anak kecil Pak. Oh, begitu ya. Iya, karena memang tingkat productivity-nya tuh tinggi banget, fast moving banget. Kita nggak ada hari libur, jam kerja pun minimal itu 12 itu udah minimal banget. 12 jam itu per hari itu minimal tuh minimal ya, dan itu kita jalanin tiap hari selama satu kontrak gitu. Jadi badan kita, mind kita tuh udah capek banget, tapi ya kita nggak bisa istirahat, kita ya harus terus jalan gitu. Itu sih yang paling pelajaran berat banget gitu. Jadi di saat kita ngerasa wah kita udah pernah nih kerja di tempat yang keras gimana, nggak taunya ada lagi yang lebih keras. Dan saya percaya ada lagi pasti bidang yang atau tempat yang lebih keras lagi gitu. Jadi ya kita nggak pernah ada kata cukup lah untuk ngerasa apa kita udah hebat gitu. Kita selalu ada space untuk belajar. Itu semua menjadi fondasi yang Betul. kuat ya untuk melengkapi berbagai hal dalam persiapan untuk menjadi seorang entrepreneur ya, mental, fisik dan lain sebagainya. Iya. Jadi nggak cuman kayak baru sekolah, lulus sekolah, terus buka kafe atau buka bakery, tapi foundation kita tuh belum kuat. Akhirnya ya bisnis itu kan tough gitu. Yang kita pikir kayaknya enak ya buka kafe gini-gini, nggak tahu pas sudah jalanin berbeda 360 derajat dari kenyataannya gitu. Nah kalau foundation kita nggak kuat, kita akan gampang untuk nyerah gitu. Biasanya sih seperti itu ya Pak. Makanya penting banget untuk build your own foundation, dan itu harus bagus foundationnya gitu. Iya. Mungkin sedikit refleksi aja, saya dengar dulu ada seorang calon franchisee restoran yang cukup besar ya, jaringan restoran. Sebelum dia mendapatkan franchise-nya itu dia disuruh belajar untuk sikat WC dan lain sebagainya. Betul, baru dia dilihat apakah masih berminat atau enggak untuk ngambil franchise-nya. Ya ini mungkin suatu pengalaman juga yang mungkin pada saat itu nggak kepikir bakal jadi seorang entrepreneur suatu saat. Iya, betul. Tapi ternyata itu menjadi fondasi ya. Betul, iya. Nah setelah dari kapal pesiar selanjutnya kemana Chef Doni? Akhirnya saya pulang ke Indonesia 1 bulan aja, saya mutusin untuk nikah deh tuh sama istri saya kebetulan tinggalnya di Ukraina, dia orang Ukraina. Setelah nikah itu saya mikir mau ngapain lagi. Akhirnya udahlah kerja dulu di negara sendiri, karena dari lulus tuh nggak pernah kerja di negara sendiri. Iya. Ya akhirnya cobainlah kerja di Bali. Di Bali ya. Tahun 2000 berapa itu? 2012. 2012. Dan saya itu langsung wah ternyata enak ya di Bali gitu kan, dengan scenery-nya, environment-nya bagus lah untuk kayak build family gitu kan. Tapi setelah itu saya mikir, waduh kayaknya terlalu kecil. Bali saya suka explore, saya suka kota besar gitu kan. Akhirnya bertahan 2 tahun sih di Bali. Ya, selesai kontrak, saya habisin kontrak 2 tahun. Di hotel berbintang 5 ya? Betul, di daerah Nusa Dua. Akhirnya saya mikir, udahlah coba kerja di Jakarta. Awalnya mau kerja lagi. Beberapa hotel juga udah manggil, karena udah keluar dari hotel itu, ya udah masuk di sini, kita lagi perlu ya kan. Tapi saya masih setengah-setengah tuh Pak. Aduh kerja lagi apa mulai usaha, kerja lagi apa mulai usaha. Tapi akhirnya mantepin diri, oke, kita harus sacrifice sesuatu untuk gain sesuatu yang baru gitu. Akhirnya saya keluar dari kerjaan. Saya keluar dari karir pastry, bisa dibilang singkat juga sih Pak karirnya gitu, nggak lama ya. Tapi it's a good one gitu buat saya gitu. Jadi saya pikir udah cukup, kita mulai usaha. Tahun 2000? Tahun 2014 awalnya itu niatnya usaha pastry bakery. Tapi nggak punya modal yang cukup,
karena pastry bakery itu kan peralatannya mahal. Akhirnya saya mikir gimana nih caranya biar bisa mimpi tercapai, buka pastry bakery, tapi modalnya dari mana gitu. Akhirnya saya pikir waktu itu bisnis baju. Bisnis baju itu kan nggak ada wastage-nya, dan baju itu nggak ada untungnya lebih besar ya Pak daripada food and beverage gitu kan. Akhirnya saya mutusin untuk jualan baju gitu. Istri saya kebetulan dia sekolahnya desain. Fashion design. Iya, desain dan tentang baju deh gitu Pak di Ukraina. Akhirnya kita putusin kenapa nggak jualan baju. Awalnya kita beli baju sendiri, beli dulu. Sebentar Chef. Iya. Kita pengen dengar bagaimana Chef mulai hidup sebagai seorang pengusaha Iya. dengan berjualan baju. Tapi kita harus jeda minum kopi dulu. Oh iya, Di siap. segmen berikutnya kita ngobrol lagi. Iya. Iya, Pak.